Halo, saudara-saudaraku dimanapun kita berada, khususnya penggiat PLTS, baik yang pemula, baik yang sudah senior, ya, atau yang baru ingin mencoba. Ya. Kali ini saya akan mereview PLTS saya di saat musim hujan. Bagaimana hasilnya, bagaimana kemampuannya, kita akan review pada kali ini. Oke, mari kita lihat seperti apa kemampuan daripada PLT saya di saat musim hujan, baik secara suplai energinya atau hasil tambangnya. Mari. Ini kita bisa lihat bahwa ini adalah voltase yang dihasilkan oleh panel surya, ya. Jadi hasil penambangan pada titik yang terendah, ya. Kenapa saya bilang titik rendah? Karena tadi hari ini itu panasnya itu hanya sampai jam 11 siang. Ya, 11 siang itu panasnya berawan, ya, panas tapi tetap berawan. Kemudian jam 11 sampai jam 1 itu mendung, terang, mendung, terang, mendungnya mendung gelap, ya. Terus terang cerah, cerah berawan, ya, cerah tapi ada awannya. Nah, kemudian jam 12 lewat itu hujan, ya, hujan sampai jam 3, ya. Sampai jam 3 itu masih hujan rintik-rintik, ya. Terus mendung sampai sekarang ini tidak ada cahaya matahari, ya. Jadi langit tertutup awan. Nah, jadi itu titik terendahnya. Di sini yang dihasilkan dari penambangan hari ini untuk yang inverter MPPT hanya di berapa ini sebentar. Nah, di 12,7 volt, ya, untuk yang MPPT. Nah, ini untuk yang SCC sejuta umat yang PWM ini 12,6. Ini posisi sama-sama tidak dipakai, ya. Aki ini standby, tidak dipakai sama sekali, ya, gitu. Yang malamnya tadi, ya, malamnya tadi itu tadi malam itu dipakai terkuras, ya. Kedua aki ini dan ini dipakai untuk malam hari, ya, sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa pada pagi ini tadi kondisi aki ini sudah terkuras, gitu, ya, kosong, ya, kosong. Kemudian dari hasil penambangan tadi diisi, dia hanya mencapai 12,7. Nah, ini 12,6, ya. Nah, apakah nanti malam ini dia bisa mensuplai sampai dengan pagi kedua aki ini? Nah, ini yang nanti akan kita coba lihat besok pagi, ya, dengan kondisi seperti ini. Ini udah ketahuan nih, ya, udah ketahuan bahwa hasil dari penambangan cuman mendapatkan sekian volt tadi, ya. Oke, ini kita akan lanjutkan besok pagi, apakah kedua aki ini sanggup untuk mensuplai sampai sirkulasi daripada sistem 3 partisi, ya, pagi, petang, malam, itu bisa
bersirkulasi ya. Oke, kita tunggu sampai besok ya. Oke, hasil daripada suplai energi semalam itu ternyata tidak bisa mengcover sumber energi penerangan secara 24 jam ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, nah di aki yang ketiga ini di jam 21 sampai jam 4, nah ini sebelum jam 4 dia sudah mati ya. 30 menit sebelum jam 4 pagi ini dia sudah mati. Nah kemudian saya switch secara manual, saya tidak memakai timer ini ya. Saya switch secara manual dari aki 3 ke aki 2 ini saya switch. Nah ini dari jam 4 itu tidak bisa mencapai ke jam 8 dia 1 jam 7 itu dia udah mati ya. Hasilnya seperti itu ya. Tapi dalam hal ini saya melihat bahwa aki ini ketika dia mendung ya, aki ini tidak terisi secara penuh seperti yang kita lihat kemarin ya, ya. Tapi beda halnya dengan pada saat sekarang ini yang mencetar. Lihat tuh, mencetar dia. Ini cuacanya cukup cerah ya. Ketika cuaca cukup cerah ya, maka yang terjadi adalah di sini ini kita waktu menunjukkan jam 11.54 itu dia sudah full ya, 13,8 ya, ini 12,9. Nah apabila cerahnya ini berlanjut sampai sore hari, maka yang terjadi adalah ini dia akan overload, akan overcharging ya. Kalau dia overcharging berarti dia tidak ada pengecasan di sini, dia akan mati. Ini kan ada sorry mana ya, kita lihat ini kan ada panah ya. Nah panah tuh, panah ini akan hilang, tidak ada gambar panah ini, dan ini dia tidak berkedip-kedip, dia nyala terus. Itu artinya tidak ada proses pengisian ya. Nah, maka yang terjadi adalah itu kemubajiran. Jadi energi surya yang ditangkap oleh panel surya tadi tidak untuk mengisi aki ya, karena dia udah terputus, jadi dia hilang ya, mubajir ya. Nah demikian. Nah, jadi kesimpulannya adalah aki harusnya kita tambah ya. Setiap partisi ini aki kita tambah satu-satu ya. Sehingga ketika dia cerah ya, dia tidak terjadi overcharging gitu. Karena di sini bejana daripada sumber energi listrik tadi ya, itu dia besar sehingga tertampung gitu. Energi surya yang dialirkan melalui MPPT ini ke aki ini tertampung, dia tidak ada overcharging ya. Nah ketika cuaca mendung, maka kedua aki ini dia sanggup mengcover ini tadi ya, sanggup mengcover interval waktu ini tadi ya. Karena di sini nggak terlalu banyak dia kekurangan energinya, sumber energinya, karena di sini cuma 30 menit, jadi kan kurang sedikit saja dia di sini
Di sini pun begitu. Di sini dia tidak terlalu banyak kurangnya, sehingga kalau dia itu mendung, jadi yang sumber energi yang tertampung dalam aki ini pada saat cerah tadi bisa dipakai, ya, bisa dipakai. Nah, mungkin kalau gambarkan seperti ini ya, mungkin kalau misalnya dia full begini dalam suasana cerah, ya, nah, mungkin dia akan terkuras segini. Tadi dia masih bisa mengcover gitu. Ini kalau dia mendung, nanti kalau cerah lagi mungkin dia akan ngisi lagi. Nah, dia tidak overcharging, ya. Kemudian cerah lagi dia akan mengisi lagi. Nah, nanti kalau dia dipakai lagi, dia akan segini, gitu kan? Pakai lagi cerah segini lagi, gitu. Jadi dia tidak overcharging, dia naik, dipakai pada saat cerah dia sampai sini, ya. Nah, pada saat nggak cerah dia di sini, gitu. Nah, pada saat tidak cerah ini dia tetap cover, gitu, karena 2 aki. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi ini kita akan rencanakan untuk menambah 1 aki setiap partisi supaya nanti pada saat cuaca cerah dia tidak over charging, sehingga tidak ada kemumajiran daripada penangkapan energi surya dari panel surya. Oke, mungkin itu saja dari review dari saya mengenai PLTS saya di musim hujan ini, ya. Semangat terus para penggiat PLTS, ya, yang pemula, yang senior, ataupun yang baru ingin mencoba. Oke, salam energi terbarukan.